Untuk menjadi orang yang hebat, Anda harus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau Anda mau jadi sesuatu yang biasa-biasa aja, ya Anda cukup dengan hidup yang biasa-biasa. Yang penting teman-teman berkomitmen, menyadari bahwa terputusnya amal ibadahku akan membuat aku jadi berat lagi mengulangi dari awal. Kalau itu teman-teman yakinkan di hati, demi Allah, kita akan melakukan secara continue. Dan biarkan Idul Fitri yang memutus ini, ya, memutus ini sehingga menjadi kenangan manis yang membekas. Sampai kemarin mungkin Mas En nggak tahu kalau saya 1 bulan yang lalu sempat masuk penjara, ngisi pengajian di dalam penjara. Gitu. Apakah harus diselesaikan dulu hutangnya baru Syawal atau seperti apa? Baik, ini dari Mas yang bertanya ya? Iya, betul. Kamu nanya? Iya betul, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Skalpot, saatnya anak Kalimantan Podcast. Ini kadang-kadang biasanya gitu ya, mungkin ada beberapa yang baru masuk bulan Ramadan tuh naik gitu langsung kan, penuh, ngegas gitu, gaspol. Nah biasanya paruh kedua udah mulai standar gitu, agak bolong-bolong gitu. Nanti yang terakhir malah turun. Padahal kan harusnya kebalik ya Ustadz ya kan. Balik, iya. Itikafnya harusnya di pol. Nah itu bicara tentang konsistensi tadi, gimana sih biar setiap hari ini kita bisa terus makin meningkat amalannya di bulan puasa hingga nanti sebelum Idul Fitri ini kita udah di puncaknya lah gitu. Ya, jadi gini teman-teman ya. Awalnya pertama dari motivasinya. Ini beneran gak sih Ramadan ini, serius gak sih gitu. Nah, kalau Ramadan kayak kemarin-kemarin mah biasa juga. Tapi kalau mau cetar membahana, waduh. Cetar membahana kan anak muda nih. Betul. Jadi kalau pengen ibadahnya itu cetar membahana, kita nggak bisa. Untuk menjadi orang yang hebat, Anda harus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau Anda mau jadi sesuatu yang biasa-biasa aja, ya Anda cukup dengan hidup yang biasa-biasa aja. Maka kenapa saya sampaikan begini? Motivasi itu paling penting terlebih dahulu. Kalau kita motivasinya Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang terbaik buat saya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia Ramadan itu ada di istiqomah. Bayangkan, kata guru saya begini, ada nggak sih ibadah yang kira-kira kekontinuitasannya atau range time-nya itu lebih besar dibandingkan Ramadan atau puasa? Coba dicari. Ibadah apa sih? Kita sholat paling 5 menit selesai. Bayar zakat paling 1 menit selesai. Kita haji itu katanya 40 hari. Enggak, haji itu paling-paling 1 minggu selesai. Yang 40 hari itu karena faktor nunggu pesawat aja kan gitu kan. Kloter itu ya, masalah kloter. Tapi ibadah dengan range time yang paling luas itu adalah ibadah puasa. Mau tahu kenapa? Sirnya, rahasianya, saya kasih tahu. Rahasianya adalah pada proses pola pembiasaan. Allah mau membiasakan kita. Makanya mohon maaf, coba rasain puasa di hari pertama dengan hari ini kira-kira sama apa beda? Beda. Semakin ke belakang semakin enteng. Tapi ketika pola pembiasaan ini berjalan, antum putus di tengah-tengah, diputus di cut begitu. Dengan Idul Fitri kita makan-makan, ada emping, ada opor ayam, ya kan, yang bumbunya sedap begitu, ditaburin bawang goreng kering. Jangan diterusin Ustaz. Cukup Ustaz, ini masih siang ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Di situ ada putus ritme tuh. Terus meng-up lagi puasa. Jujur, mudah apa berat? Berat. Nah, itulah yang disebut dengan pola pembiasaan. Dan itu yang dimaui Allah. Maka kalau teman-teman ngomong, saya mau istiqomah. Caranya simpel istiqomah itu. Yang penting teman-teman berkomitmen, menyadari bahwa terputusnya amal ibadahku akan membuat aku jadi berat lagi mengulangi dari awal. Kalau itu teman-teman yakinkan di hati, demi Allah, kita akan melakukan secara continue. Dan biarkan Idul Fitri yang memutus ini, ya, memutus ini sehingga menjadi kenangan manis yang membekas. Contoh, kenapa kita disuruh terawih. Jangan putus terawihnya. Nanti keluar Ramadan kita akan menjadi orang yang terbiasa dengan tahajud. Selamat malam ya. Nah, kenapa kita tadarus keluar Ramadan jadi orang yang tercetak rajin membaca Al-Quran. Iktikaf keluar Ramadan tercetak menjadi orang yang cinta masjid. Itu oleh-oleh yang akan antum bawa. Begitu. Jadi kekontinuitasan itu jangan pernah diputus sedikit pun. Jangan pernah membuat lubang jarum yang kecil yang berpotensi menjadi lubang jurang yang besar. Ya, dan kita biasa begitu. Contoh udah tilawah rutin hari ini. Aduh ini udaranya panas banget, udah gak usah ngaji aja. Besok bisa dirapel kok gitu. Itu yang membuat akhirnya istiqomah kita jadi lepas. Nah, istiqomah itu pokoknya komitmen antum. Jangan pernah biarkan setan memasuki jeda kita ya.
kita misalnya menjeda tilawah kita hari ini nggak ngaji dulu, di situ akan dibuat setan tuh kan enak nggak tilawah kok kamu nggak percaya. Nah akhirnya besok udah mulai mikir, ya juga nggak usah tilawah, orang tilawah juga bibir kering nggak dapat apa-apa gitu. Kecuali kalau ngaji cekling dapat es degan gitu kan, nggak juga. Harus ya. tahu ilmunya tadi itu ya Ustaz ya. Nah itu, makanya saya bilang tadi kalau mau continue secara konsisten serius dari awal kita azamkan. Alhamdulillah buat teman-teman yang terawihnya sampai hari ini belum pernah putus. Buat teman-teman yang sampai hari ini tilawahnya belum pernah putus, bersyukurlah. Kencengin gaspol lagi, bismillah pasti Allah beri kemudahan. Semakin antum punya keyakinan untuk mengistiqomahkan sesuatu, semakin Allah memberikan kemudahan di balik keistiqomahan kita. Luar biasa. Jadi kesimpulannya bulan Ramadan ini saatnya mencetak diri jadi pribadi yang lebih baik untuk 11 bulan ke depan gitu ya. Betul sekali. Keren banget Ustadz, luar biasa ya tadi. Di bulan puasa ini memang harus semua ibadah dikencengkan gitu karena memang ya ini persiapan diri kita untuk membentuk diri biar terus terjalin konsistensi tadi ya sampai 11 bulan ke depan, dan insya Allah kalau kita nanti masih diberikan kesempatan untuk bulan puasa selanjutnya kita bertemu lagi berarti meningkat lagi gitu. Kalau misalkan kan yang bulan ini di 2023 Ramadan ini kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti di Ramadan tahun depan itu bisa jadi meningkat lagi gitu ya terus. Jadi luar biasa nih Ustadz. Nah, ini kita juga ada beberapa pertanyaan dari @indihome Borneo Ustadz. Dari teman-teman di dunia maya gitu pengen menanyakan beberapa hal gitu. Yang pertama dari @lutseo. Kalau kami lupa jumlah utang puasa Ramadan yang telah lalu, bagaimana cara menggantinya Ustadz? Nah ini kemungkinan perempuan ya, banyak yang ada utang puasa tapi lupa sampai gak ngitung gitu Ustadz. Itu gimana cara menggantinya kalau sampai lupa? Baik, berkaitan dengan hukuk dan kewajiban, kalau kita punya kewajiban dan kita meragukan jumlahnya, dalam rangka berikhtiyat itu artinya mencari sesuatu yang lebih berhati-hati, para ulama menganjurkan kita mengambil angka yang tertinggi. Contoh misalnya, nggak usah ngomongin puasa, ngomong yang lain aja. Misalnya punya utang nih, Tat, Ani dulu punya utang sama Ustadz ya? Iya. Berapa Tat? Ani lupa. Ani juga lupa gitu kan. Terus gimana Pak Ustadz? Berapa sih kira-kira? Kalau nggak 1 juta, 2 juta. Berarti utangnya 2 juta. Pak Ustadz, saya kemarin itu lupa nggak puasa itu yang saya tinggalkan sehari apa 2 hari ya? Berarti 2 hari. 2 hari. Gitu ya. Ustadz, aku puasa kemarin itu sebulan apa 2 bulan waktu zaman masih muda nggak puasa ya? Berarti 2 bulan begitu ya. Ustadz, istriku ada berapa ya? 1 apa 2 ya? Berarti nggak berani ngomong. Belum masalahnya belum. Oh masih hijau lumut ya. Ikatan jomblo lucu dan imut. Betul. Backgroundnya ya. Iya. Baik, jadi begitu. Maka untuk puasanya diambil dengan angka tertinggi terlebih dahulu. Kemudian dibayar, diqadha ya. Diqadha sama seperti puasa biasa, tidak ada bedanya. Artinya puasa itu dilakukan normal seperti biasa, dilakukan kapanpun, tetapi memang secara syariat harus di tahun yang sama Mas. Misalnya nggak puasa tahun ini, berarti nanti qadhanya di tahun depan ini nggak boleh ketemu Ramadan berikutnya. Kalau ketemu Ramadan berikutnya berarti dosa. Begitu. Nah mungkin ini masih berkaitan nih, saya pengen nambahin sedikit Ustadz tentang hutang puasa. Ini kan setelah bulan Ramadan kita ketemu Syawal. Betul. Nah ini kadang-kadang ada nih perempuan yang punya hutang puasa dan juga ingin puasa sunnah Syawal. Nah itu mana kira-kira yang didahulukan gitu? Apakah harus diselesaikan dulu hutangnya baru Syawal atau seperti apa? Baik, ini dari Mas yang bertanya ya? Iya betul. Kamu nanya? Iya betul, saya bertanya-tanya. Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini ya, ketika kita punya qadha puasa, kemudian kita masuk Syawal, pertanyaan yang paling banyak dan ini viral banget ini. Kalaupun nggak ditanyakan pasti ada yang bertanya. Betul. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, kita mendahulukan qadhanya atau mendahulukan Syawalnya. Jawabannya gini, dua-duanya boleh. Qadha dulu baru Syawal boleh, Syawal dulu baru qadha juga boleh. Cuman yang menjadi problematika nanti Pak Ustadz lebih afdal mana, gitu kan? Lebih afdal mana? Kalau saya pribadi teman-teman, kalau memang Anda punya puasa Syawal, silakan saya ulangi, Anda punya puasa qadha yang Anda harus bayar, silakan Anda mengqadha terlebih dahulu. Qadha terlebih dahulu, kemudian habis itu Anda melakukan Syawal. Tapi kalau Anda kemudian pengen Pak Ustadz saya Syawal dulu aja, gak masalah, bagus. Tidak mengapa, itu lebih afdal karena memang kita mengejar pahalanya sebagaimana Rasul mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahra kullah, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun.
Jadi artinya kita ikuti sesuai urutan Nabi tadi, jadi kita melakukan Syawal terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena memang mengqadha itu boleh diakhirkan, bahkan sampai ke Sya'ban di tahun berikutnya. Siapa yang mencontohkan? Bunda Aisyah. Di mana Bunda Aisyah mengatakan di dalam hadis yang sahih, kana aliyya shaumun min Ramadan. Aku pernah punya utang 1 hari di bulan Ramadan. Fama astati an aqdi, dan aku tidak bisa mengqadhanya. Hatta fi Sya'ban, sampai datang di bulan Sya'ban. Jadi artinya Bunda Aisyah dari bulan ini Ramadan nih baru bisa mengqadha di bulan Sya'ban. Ini Ramadan berikutnya di sini dan Sya'ban itu ada di sini, perbatasan. Berarti beliau mengqadha di bulan yang ke-11. Itu menjadi dalil tidak mengapa mengqadha di bulan Sya'ban. Intinya qadha itu 11 bulan ini mah bebas, silakan aja dilakukan yang mana. Seperti itu. Wallahu a'lam. Luar biasa. Ya, jangan sampai enggak, pokoknya Syawal juga ya. Tadi kan kefadolannya seperti puasa 1 tahun ya Ustaz. Betul sekali. Jangan sampai kelewatan. Tentu kita puasa 30 ditambahkan 36 hari seperti 1 tahun ya Ustaz ya. Karena al-hasanatu bi asyri amsaliyah, satu kebaikan dikalipatkan 10 kebajikan. Jadi 36 dikali 10 360. Dalam setahun ada berapa hari? 365. 5-nya itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Luar biasa. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik begitu. Oh, jadi itu ya ternyata dasarnya ya seperti itu. Luar biasa. Nah, lanjut lagi ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari @Rafina Agustin. Ustadz, bolehkah jika sedang menyusui? Ini banyak perempuan yang nanya ya Ustadz ya. Yang memang banyak case-case gitu ya, untuk perempuan ya di bulan Ramadan ini. Ustadz, bolehkah jika sedang menyusui mengganti puasa dengan fidyah? Jika boleh, kepada siapa? Mungkin dijelaskan sedikit dulu Ustadz tentang fidyah gitu. Dan baru nanti case dari Mbak Rafina ini. Jadi gini, ini memang banyak kesalahan terjadi ya. Banyak orang-orang yang meremehkan puasa dengan kata-kata fidyah. Fidyah itu kalau kita belajar, para ulama sepakat ada di 2 orang. Ya, 2 orang ini kenapa boleh fidyah? Karena mereka memang orang-orang yang tidak mungkin mengqadha. Jadi real nggak mungkin qadha. Selama bisa qadha, ulama mengatakan wajib qadha. Nah, siapa 2 orang ini? Begitu kan? Yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang terbebani dengan puasa maka mereka membayar fidyah kepada orang miskin. Dan di situ ada 2 yang disepakati ulama. Pertama adalah orang marid alladzi la yurja buruhu, yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Atau yang kedua adalah Syekhul Haram, kai-kai atau kakek-kakek yang sudah tua renta. Karena mohon maaf, kalau sakit permanen, dokter udah vonis nih, Anda nggak bisa sembuh. Ya udah, mau diqadha kapan? Semakin ke belakang semakin melemah dia. Begitu pula kai-kai, kakek-kakek, kai puasa kai, enggak cuy. Kenapa? Enggak kuat. Umur kai berapa? 99 cuy. Ya udah, karena kai udah tua, kai nggak usah puasa ya. Nanti diqadha aja tahun depan. Kalau umur kai sudah 100 tahun, kata kainya, iya lebih nggak kuat, lucu begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kai-kai yang seperti ini, dia cukup membayar fidyah. Ya clear, ini poinnya berarti fidyah udah ketemu ya. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya, wanita menyusui, wanita yang hamil, itu bagaimana Pak Ustadz? Memang di sini letak ulama berbeda pendapat. Kita akui, ada ulama yang mengatakan cukup membayar fidyah saja, ada. Itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan sedemikian merujuk pada pendapat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, di mana Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah. Tetapi dengan segala hormat tentunya ini khilaf perbedaan ulama, pendapat ini dilemahkan oleh 4 mazhab. Di mana 4 mazhab lebih mengatakan wajib baginya qadha. Dan pendapat ini yang jauh lebih berhati-hati dengan menggunakan metodologi kias. Coba kalau kita pakai kias nih Mas, wanita hamil menyusui itu lebih mirip seperti orang sakit yang masih bisa sembuh atau seperti kai-kai yang gak bisa mudah? Orang sakit. Nah, berarti kalau gitu orang sakit wajib qadha apa wajib fidyah? Qadha. Wajib qadha. Maka berangkat dari situ menggabungkan perbedaan yang ada, saya lebih suka mengatakan begini. Udah Mbak ya penanya, lebih baik bayar fidyah dulu. Ketika Anda bayar fidyah, karena Anda nggak tahu umur Anda sampai kapan. Bisa jadi Anda hamil nyusuin mati, hamil nyusuin mati, misalnya gitu. Berarti udah kayak siapa tadi? Kayak kai-kai kan, nggak punya kesempatan qadha. Tapi kalau dia misalnya hamil nyusuin hidup begitu, maka ketika Anda masih punya waktu jeda untuk mengqadha puasa itu. Nah fidyah saya gimana Tat? Anggap saja itu sedekah. Maka itu jauh lebih aman dibandingkan kita bermain-main dalam hukum. Wallahu a'lam.
Ya, tentunya semakin banyak kebaikan tadi, semakin banyak manfaat kita dapat pahalanya itu semakin banyak ya. Betul sekali. Oke, kita masih dengan pertanyaan dari ibu-ibu atau mbak-mbak nih Ustaz. Dari @vina_z gitu. Mau tanya nih, kalau misalkan aku lagi masak, tapi nggak percaya diri dengan rasanya, terus aku icipin itu terus dilepeh lagi tapi Ustaz dia bilang diicipin terus dilepeh lagi itu batal nggak Ustaz untuk ngerasain makanannya? Baik, diicipin tapi dilepeh lagi. Itu emang namanya ngicipin nggak boleh ditelan. Kalau ditelan Betul, namanya makan. betul, Ya. betul. Berarti ini lucu ini pertanyaannya. Saya ketawa dulu boleh? Boleh. Oh iya. Berapa menit Ustaz? 17 menit aja. Waduh. Durasinya habis ya. Betul. Baik, jadi gini Bu, mencicipi makanan di dalam Islam itu tidak membatalkan ibadah puasa. Malam yudkhil khalqa, selama tidak masuk ke bagian kerongkongan. Yang ngomong siapa? Al-Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wala ba'sa bi ayaduqa bil khal aw misliha. Tidak mengapa baginya untuk mencicipi cuka atau semisalnya, selama tidak masuk ke bagian kerongkongannya. Jadi ngicip itu fi, begitu ya, bukan Itu berbeda. Boleh ngicipin nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu sering. Betul. Kalau ke dapur ngicipin kenyang juga itu lama. Terlalu tinggi inisiatifnya. Tiap nemu makanan ngicipin. Dan satu lagi harus punya hajat terhadap itu. Karena sebenarnya nggak semua ya perempuan itu pengen nyicipin. Ada beberapa perempuan yang udah pakar gitu, yang kayak nenek-nenek itu ngambil garam aja nggak pakai sendok, dia cemplung-cemplung begitu. Itu masakannya lezat. Saya daripada Mama muda yang masaknya begini, masukkan setengah sendok teh, aduk perlahan-lahan, tiris bawang, itu biasanya masakannya nggak enak itu tutorial ya biasanya. Itu terlalu seremonial itu ya. Dan memang Allah itu adil, yang cantik itu biasanya nggak terlalu pintar masak gitu. Waduh. Yang mukanya biasa-biasa aja itu biasanya malah masakannya lezat. Nah, makanya saya sering marah sama istri saya itu. Mi, kamu itu ya jadi istri nggak pintar masak begitu. Baik teman-teman yang berbahagia. Itu gambarannya. Jadi kesimpulannya tidak batal puasanya. Sesuai dengan niatnya juga tapi ya tadi ya. Kalau misalkan ya niatnya memang pengen nyicipin terus makanan, setiap makanan dicicipin ya nggak boleh juga gitu ya. Itu bukan nyicipin, itu lapar itu. Nah sekarang akhirnya pria juga nih yang nanya dari @adriansyah13. Nah ini tentang belajar puasa pada anak. Usia berapa anak wajib puasa dan bagaimana seharusnya cara orang tua mendidik seorang anak untuk belajar berpuasa? Kewajiban ibadah secara umum Mas. Semua ini nggak cuman puasa aja. Itu diwajibkan Allah pada saat anak itu udah balik. Ya balik itu artinya kalau laki-laki udah mimpi basah. Kalau perempuan berarti udah masuk pada masa haid. Nah pada saat itulah baru kewajiban yang disebut kalau dalam istilah Islam namanya taklif. Taklif itu beban kewajiban menjalankan syariat. Namanya taklif. Kalau anak belum sampai di situ berarti dia tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi ingat, anak-anak tidak ada kewajiban berpuasa sebelum masa baliknya. Tapi orang tua punya kewajiban mendidik anak untuk berpuasa sebelum masa baliknya. Makanya kalau dibilang bagaimana, saya membaginya menjadi 3 ya. Yang pertama adalah masa mencontohkan. Masa mencontohkan itu artinya anak-anak walaupun mereka nggak berpuasa, biarkan mereka tetap bergumul dalam dunia puasa. Contoh, saya punya anak ini umurnya sekarang ini 2,5 tahun ya. Belum puasa jelas. Sahur kami bangunkan. Buka puasa dia kita ajak makan buka puasa. Walaupun dia gak berpuasa dia ikut ngeramein, bahkan ganggu makanan kakak-kakaknya gitu. Gak apa-apa, itu namanya metodologi uswatun hasanah. Kita beri contoh, suri tauladan dulu. Sehingga memancing perasaan dia untuk ini apaan sih kok rame-rame menjelang maghrib. Biasanya kan gak pernah rame tuh gitu kan. Subuh-subuh bangun-bangun suruh makan apaan sih gitu kan. Walaupun dia gak makan, dia cuma nonton-nonton TV doang, gak masalah. Itu bagi kami gak masalah. Itu yang pertama dari metode mencontohkan. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk berpuasa walaupun tidak sempurna. Ya maka kita minta mereka untuk berpuasa. Puasa nggak sempurna, puasa setengah hari nggak masalah. Memang nggak wajib puasa kok, ini kan ceritanya aja. Nah baru yang ketiga, mereka berpuasa sempurna tapi dengan embel-embel. Jadi proses untuk mengenalkan mereka, Pak Ustadz nanti kalau terpaksa gitu dikasih embel-embel hadiah nih misalnya, ntar jadi nggak ikhlas Pak Ustadz. Berapa banyak di dunia ini kita awalnya nggak ikhlas, lama-lama kita mencicipi dan kita menikmatinya. Ya contoh misalnya nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Kalau kita mau belajar waktu kita kecil, sholat ikhlas gak Mas waktu itu? Waktu kecil? Ikut aja, bingung ikhlas juga apa? Enggak ikhlas. Iya. Itu mah karena takut dipukul sama bapaknya kan gitu. Karena pengen dibeliin sepatu yang ada lampunya betul. Ya kan, tetot begitu ya kan. Apa yang? Iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya apa penjelasannya? Bahwa banyak dalam hal itu kita gak ikhlas. Almarhum bapak saya udah meninggal.
Artinya kalau saya nggak sholat pun hari ini nggak ada yang mukul saya kok gitu. Tapi kenapa saya tetap sholat? Karena saya udah mencicipinya. Maka jangan pernah ngomongin ikhlas. Ikhlas itu munculnya dari cinta. Cinta itu dari terbiasa. Terbiasa itu karena berani mencoba. Maka coba dulu agar engkau jatuh cinta. Cintai agar engkau bisa memaknai arti ikhlas yang sesungguhnya. Quote of the day guys. Quote of the day. Oke, ini tadi dikenalin dulu gitu ya. Memang step by step gitu ya Ustaz. Iya, ada 3 poin tadi. Yang penting tahu dulu dari anak kecil jadi sedini mungkin begitu. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari @zar, banyak banget R-nya. underscore. Nah, pengen tanya, apa hukumnya jika kita puasa tapi habis sahur sampai buka kita tidur-tiduran aja, bangun tidur kemudian buka puasa. Ini dari grup mager kayaknya Ustaz yang nanya ya. Baik. Pertanyaan ini sering ditanyakan anak-anak muda ini ya. Jadi gini, puasa disebut tidur. Menjelang duhur bangun sholat duhur, habis duhur main HP tidur. Ya. Habis itu bangun lagi menjelang asar, habis asar tidur. Habis itu bangun-bangun tiba-tiba takjil di depan mata dia cekling begini kan. Nah ini gimana hukum puasanya? Saya bilang 1, puasanya sah. Yang kedua, dapat pahala Pak Ustadz? Dapat. Yang ketiga, dia masuk surga Pak Ustadz? Insya Allah dia masuk surga. Tapi di surga orang pada makan, pada minum, pada asik-asik, dia di pojokan tidur aja sendirian begitu. Pahala apa yang didapatkan dengan cara tidur? Pakai ada begini nih bahasanya Mas. Pak Ustadz, kalau tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya kan? Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kerja di kantor IndiHome itu ibadah. Maka tidur di kantor IndiHome itu ibadah di atas ibadah katanya begitu. Itu namanya jaka sembung ya, alias orang nyambung gitu. Teman-teman yang berbahagia, 1, hadis tidurnya orang berpuasa ibadah itu dhaif, lemah. Yang kedua, kalaupun kita anggap sahih, itu maknanya bukan begitu. Maknanya adalah kalau tidurnya aja ibadah, apalagi dengan ibadahnya. Itu maksudnya. Jadi memotivasi kita untuk semakin kencang untuk beribadah. Makanya kalau yang kayak tadi saya bilang memang sah puasanya. Saya tidak bilang batal. Cuman ingat ada kaidah berbunyi al-ajar biqadril masyaqqah. Pahala itu bergantung pada beban berat yang ia terima. Makin berat yang antum rasakan, maka makin gede pahalanya. Makin ringan yang antum rasakan tidur aja begitu, maka makin ringan pula pahala yang kau dapatkan. Begitu. Wah iya, harus. Jadi jangan salah mengartikan yang tadi kalau tidur di bulan puasa itu sudah jadi pahala ya. Itu kadang-kadang jadi andalan, kadang-kadang yang lain gak inget, dalil yang itu inget gitu ya. Luar biasa. Ini jadi banyak sekali ya tadi case-case dari teman-teman @IndiHome nih yang sudah terjawab ya, insya Allah semuanya dari case tentang menyusui, terus tadi hutang puasa, bagaimana cara biar mengajarkan anak untuk berpuasa, sampai tadi dari geng mager juga udah ada yang mewakilkan ya pertanyaannya. Udah lengkap sekali nih, luar biasa. Nah mungkin terakhir nih Ustadz nih, sebelum menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz untuk generasi muda terutama gitu, bagaimana mengenai bulan Ramadan ini, pesan-pesan apa yang harus selalu diingat di bulan Ramadan ini? Baik, sahabat-sahabatku yang berbahagia ya, anak-anak muda, generasi muda, penerus bangsa, ketahuilah bahwa agama ini berdiri karena adanya anak-anak muda yang semangat di zaman Rasulullah SAW. Jangan lupa bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda. Jangan lupa Zaid bin Sabit adalah seorang pemuda. Jangan lupa Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemuda. Pemuda yang bisa merubah suasana. Pemuda yang memiliki semangat jiwa yang luar biasa. Maka berangkat dari situ ya, saya meminta kepada adik-adik sekalian yang ingin menjadi orang yang lebih baik ke depan, Ramadan kali ini kita jadikan momentum untuk menjadi pijakan kita melompat menuju ke arah yang lebih baik. Karena mohon maaf sekali lagi, Ramadan ini adalah bulan yang mahal. Pesan Ustadz tadi ya, tinggalkan kemaksiatan. Poin pertama, jangan campur adukan kebaikan dengan kemaksiatan. Pasti kau akan merugi. Ya, ada orang berpuasa tapi masih pacaran, suka begitu, suka mengumbar aurat, membuka aurat dan lain sebagainya. Itu jadi sia-sia gitu ya. Jangan pernah mau berpacaran. Saya ngomong ke sana, tapi maksudnya ke sini. Jadi teman-teman yang berbahagia, mengacung nih saya di bawah nih. Oh gitu. Iya, jangan pernah mau berkorban untuk sesuatu yang belum pasti.
Ya, jadi saya berkorban untuk istri saya, wajar dong karena dia pasti menjadi istri saya. Ya. Sudah Menjadi istri, pasti maksudnya. Tapi jangan mau berkorban untuk sesuatu yang masih menjadi hayalan itu ya. Dan perempuan yang hebat adalah perempuan yang diikat dengan akad, bukan dipikat dengan coklat. Ya. Lagi quote of the days. Oke, itu tadi poin pertama, tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan juga, tinggalkan perkara yang bersifat sia-sia. Nah, walaupun itu halal gitu ya, tapi kalau itu sia-sia zong lah, tinggalkan. Kayak tadi banyak tidur, banyak begadang, bla bla bla, isi dengan kebaikan walaupun tadi tidak sempurna. Karena Allah tidak pernah melihat hasilnya, Allah lebih suka melihat prosesnya. Ya, dan proses itu akan dilihat oleh Allah. Dan anak muda dengan segala keterbatasan finansial itu, mohon maaf ya, kadang-kadang saya ngeliat anak-anak muda itu kalau ngadain acara memang serba keterbatasan gitu. Tapi saya suka gitu karena semangat mereka tuh yang wow. Ya, dengan apa yang mereka bisa lakukan. Saya kalau diundang ceramah gitu, panitianya anak muda udah kebayang mesti nanti ada kejutan-kejutan yang saya nggak pernah bayangkan gitu ya. Kayak diundang ini sama masnya ini, saya mulai bergetar-getir hati saya, pasti kayaknya bakal balik parcel gitu. Jadi kadang-kadang anak muda tuh suka begitu, ngaget gitu ya kan. Iya. Parcel sama amplop sama kalian aja Ustaz kamarnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pesan Ustaz, komunikasi kepada manusia tetap dijaga. Karena anak muda ini kadang-kadang lucu juga, saking semangatnya. Terutama pada orang tua sih, maksud saya larinya ke orang tua. Itu pastikan dengan orang tua itu baik-baik aja. Kadang saya sebagai pembimbing anak-anak dakwah, banyak sekali menemui kasus orang tuanya tuh ngeluh ke saya gitu. Anak saya tuh dia aktif dakwah tapi suka nyakitin hati ibunya. Saya bilang demi Allah, sehelai benang yang menggores luka di hati ibumu, itu akan menjadi pintu besar yang menghalangi masuknya engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan intelektualitas dijaga juga ya teman-teman ya. Berilmu kayak begini kita ikutin terus di podcast-podcast yang seperti ini, insyaallah menjadi berkah untuk kita semua. Baik, wah tidak terasa nih kita sudah berada di ujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi terus saksikan Skalpot, saatnya anak Kalimantan Podcast edisi-edisi selanjutnya. Senang sekali di kesempatan ini kita sudah bisa banyak berbincang-bincang dengan Ustadz Agus. Nah, untuk bisa lebih lanjut lagi, untuk bisa tahu lebih banyak lagi dakwah dari Ustadz, bisa mampir di follow IG-nya di @kopimoka.tv dan juga IG pribadinya Ustadz Agus Hoirul Huda 1. Betul ya? Agus Hoirul Huda 1. Silahkan langsung di follow, langsung diikuti dakwahnya. Tadi juga boleh ya motong-motong videonya asal boleh. Tidak ada kepentingan bisnis gitu ya. Betul sekali. Iya, silahkan disebar manfaatnya begitu. Dan untuk abang kakak sobat IndiHome juga, silahkan juga di follow Instagram kita di @indihomeborneo dan juga @indizenborneo. Karena apa? Karena kita ada juga Borneo Ramadan Festival 2023. Nah, jadi Borneo Ramadan Festival ini sudah ketiga kalinya diadakan gitu di setiap tahunnya. Itu, dan untuk di tahun 2023 ini kita ada lomba dai cilik, kemudian ada lomba kaligrafi dan juga ada 1 menit movie competition. Jadi silahkan dibaca ketentuannya, segera daftar sesegera mungkin sebelum penutupan pendaftarannya. Dan juga kita ada juga acara-acara seru tentunya. Bisa langsung diikuti saja di @indihomeborneo dan juga @indizenborneo. Terima kasih banyak Ustaz, sama-sama, luar biasa. Banyak banget ilmu yang bisa didapat dari pertanyaan-pertanyaan, dari input Ustaz. Tadi sih yang paling berkesan buat saya tuh tadi yang ini nih dikasih voucher gitu, cuman waktu terbatas. Itu kalau teringat terus tuh, oh iya ya, kadang-kadang kita aja ada diskon di online shop nungguin gitu ya. Kadang-kadang malam-malam gitu kan nungguin ini, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi ingat tadi apa kata Ustadz, ingat semua tadi pesan-pesannya Ustadz. Jangan lupa ini waktu terbatas, silakan dimanfaatkan karena bulan puasa ini, bulan Ramadan ini waktunya kita mencetak diri agar di 11 bulan selanjutnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan insya Allah kalau bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya kita bisa next step lagi jadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Ya, itu juga sesi podcast kita di kesempatan kali ini. Saksikan terus Skalpot, saatnya anak Kalimantan Podcast. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.